Sobat Bujang, balik lagi di Koko Bujang. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah resiko penyakit kardiometabolik bagi orang dengan skizofrenia. Oh ya, Sobat Bujang, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa di komen juga dan tonton sampai habis. Halo Sobat Bujang, bahasan kita pada hari ini banyak yang mungkin belum tahu kali ya teman-teman orang dengan skizofrenia ya, yaitu resiko penyakit metabolik. Ya. Kita sih udah coba cari-cari bahasa yang lebih sederhananya metabolik apaan, cuman kayaknya belum ketemu ya. Udah gitu langsung aja deh kok, saya kasih tahu nih kalau ternyata metabolik itu adalah masalah kesehatan seperti darah tinggi nih, tekanan darah tinggi, hipertensi, ada diabetes juga, kemudian juga kolesterol ya, kolesterol gitu. Nah biasanya ini munculnya bareng nih gitu. Nah ketiga tadi itu bisa terjadi juga pada orang dengan skizofrenia gitu. Biasanya ngarahnya ke arah jantung ya bro, sakit jantung ya, dan stroke gitu ya, gula ya. Nah, sebenarnya ada contekan dulu nih. Sebenarnya itu terjadi kenapa sih gitu kan? Kok bisa ODS ngalamin hal seperti itu juga gitu? Ada resiko jantung, stroke sama diabetes. Hipertensi. Iya. Nah untuk memastikannya memang sih harus dicek, cek lab ya. Gitu. Oke, jadi penyebabnya itu biasanya karena obat-obat antipsikotik yang terbaru ini ya. Memang sih bagus ya untuk mengendalikan gejala, tapi membuat kita nafsu makannya bertambah. Nah kalau makannya kita nggak kontrol, soalnya makannya lemak-lemak terus gitu kan, ya ada resiko kolesterol, betul ya? Terus makan yang asin-asin ya bro? Iya betul, darah tinggi, yang manis-manis? Diabetes. Itu lu udah manis kan? Dan dunia halu. Nah sebaiknya kapan nih waktunya nih untuk periksa nih buat teman-teman ODS nih orang dengan skizofrenia. Biasanya kan kalau kita konsul dicek dulu ya, karena darahnya gitu kan ya, tensi dulu. Terus apa lagi? Berat badan kita ya? Iya, timbang gitu. Kalau setahu gua sih ya, dulu itu waktu gua masih program dulu, maksudnya dulu pernah dikasih tahu sama dokter gitu, tata laksananya katanya harusnya per 3 bulan cek lab, katanya gitu. Cuman pada saat pelaksanaan nggak pernah tuh yang ada, gua nggak pernah yang namanya diperiksa secara cek lab kayak gitu. Oke. Cek sendiri ya pakai alat ya. Iya, tapi cek enggak aja. Cek lab. Laboratorium. Gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya ini juga perlu diobatin juga ya buat ODS karena menurut penelitiannya yang udah dilakukan oleh Dokter Hervita Diatri, spesialis kedokteran jiwa dari psikiater dari FKUI SCM ya. Memang hasil penelitiannya menyatakan bahwa 88% ODS itu beresiko mengalami tadi kardiometabolik tadi. Nah ternyata ini memprihatinkan juga ya, 88% loh. Dan ini waktu itu datanya diambil dari
mereka yang berobat di puskesmas. Puskesmas sekitar Jakarta. Iya. Nah, hasil lainnya yang ini yang disayangkan nih, hanya 6,8% dari 80% tadi tuh yang mendapatkan tata laksana atau pengobatan. Artinya cuma 6,8% yang akhirnya yang dicek lab dan ternyata harus minum obat, misalnya apa nih? Obat hipertensi gitu ya, obat diabetes, kolesterol, diabetes, jantung. Untuk ya itu karena resikonya nanti ke jantung kan. Iya. Dan yang lebih memperhatikan lagi adalah bisa menyebabkan kematian. Banyak kan kayak gitu kan? Iya. Karena darah tinggi, gula ya kan, gulanya tinggi, kolesterol tinggi, ya jantung, stroke, Betul. bisa meninggal, kematian gitu kan. Tapi ini bukan salah di obat ya. Bukan karena skizofrenianya gitu yang menyebabkan kematian, tapi tadi resiko kardio metaboliknya tadi. Ya, Karena kalau ini sepengetahuan gua ya, kayak tadi ada beberapa obat-obat gitu, kayak misalkan jenisnya kayak clozapine gitu. Ya. Itu kalau menurut dokter gua, waktu gua dulu masih diresepin, itu membangkitkan nafsu makan gitu. Soalnya apa? Memang kita nggak bisa nyalahin obat itu. Kenapa dia membangkitkan nafsu makan? Karena sebagian besar orang yang mengalami skizofrenia tuh ketika serangan pertama dia nggak mau makan gitu, makanya badannya kurus gitu. Jadi mungkin obat itu melihat agar dia ada nafsu makan untuk makan gitu. Jadi sebenarnya awalnya intinya itu gitu. Cuman pada akhirnya ketika diberikan kepada orang yang yang tadinya kurus terus jadi gemuk karena nafsu makan itu yang tadi jadi menyebabkan diabetes, menyebabkan hipertensi itu gitu. Seperti itu kalau yang gua tahu. Udah nafsu makannya meningkat, terus mungkin Jarang olahraga. Asupannya juga nggak diperhatikan gitu, Iya. asupan makanan. Hai Sobat Peduli Jiwa, saya Patrick, anggota KPSI, ingin menawarkan kaos KPSI dengan ukuran S sampai XXL. Kalian yang ingin memesan kaos KPSI ini bisa melalui Tokopedia di Galeri KPSI dan bisa menghubungi kontak saya yakni 0877 8564 1902. Ya, kaosnya yakni seperti ini. Kalian bisa mendonasikan untuk KPSI untuk bertahan di link ini. Sampai jumpa.